Halo semua, berjumpa kembali masih dalam pembahasan SIMAK UI 2019. Kali ini yang menjadi persoalan adalah pencetus pertama teori yang menyatakan bahwa terbentuknya sebuah kota tidak terjadi secara serentak dan memerlukan proses adalah A. August Loos, B. Christoller, C. von Thunen, D. Peruk, atau E. Alfred Weber. Nah, ini adalah soal yang bentuknya hafalan ya, atau soal kognitif. Jadi kita cukup menghafal nama-nama teori dari orang-orang ini, maka kita sudah bisa menemukan jawabannya. Oke, kita lihat soal. Pencetus pertama teori yang menyatakan bahwa sebuah kota tidak terjadi secara serentak namun memerlukan proses ya. Nah, yang pertama di option jawaban ada August Loos. August Loos ini lebih kepada teori lokasi industri, yaitu teori pasar atau teori permintaan, di mana August Loos berpendapat bahwa lokasi yang ideal bagi sebuah industri adalah bila dia mampu berada di daerah yang memiliki nilai permintaan paling tinggi. Ya, jadi lokasi industrinya akan condong didekatkan ke pasar. Nah, berarti yang A ini salah ya, tidak ada hubungannya kepada pembentukan wilayah kota. Kemudian option B ada Christoller, ya nama lengkapnya Walter Christoller. Ini dikenal dengan teorinya teori tempat sentral ya, atau central place theory. Ini merupakan teori yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan adalah sebuah kota yang menjadi pusat pelayanan bagi penduduknya, baik itu yang dilayani dan tentu saja ada yang melayani. Dengan hierarki layanannya ada hierarki 3, pasar, hierarki 4, lalu lintas, hierarki 7, administrasi pemerintahan. Berarti yang B juga salah ya. Kemudian yang C ada von Thunen, ini lebih kepada teori lokasi pertanian, di mana von Thunen berpendapat lokasi pertanian atau lahan yang berada dekat dengan pusat kota harganya akan lebih mahal daripada yang jauh dari pusat kota karena semakin dekat dengan kegiatan produksi. Berarti yang C juga salah. Kemudian yang D, Peruk. Peruk inilah yang menjadi jawaban kita dalam teori kutub pertumbuhan ya, atau growth poles theory. Peruk berpendapat bahwa perkembangan suatu kota itu terjadi secara tidak serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan intensitas dan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi Peruk menyatakan sebenarnya semua wilayah itu pasti akan mengalami pertumbuhan, ya, pasti akan mengalami pembangunan. Semua wilayah pasti akan berkembang. Tetapi oleh Peruk dikatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah ataupun perkembangan dari suatu kota itu tidak serentak, ya, tidak berbarengan, ya, dan intensitasnya pun juga berbeda-beda. Ya, misalnya kalau kita lihat wilayah kota-kota yang ada di Jabodetabek misalnya, ya, jadi bisa kita lihat bagaimana perkembangan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Karawang, Cikarang misalnya, itu semuanya terjadi secara tidak serentak dan dengan intensitas yang berbeda-beda ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu maksud dari growth poles theory yang dikemukakan oleh Peruk ya. Jadi jawabannya tentu saja adalah delta. Kemudian yang terakhir adalah teori dari Alfred Weber. Ini adalah teori yang sangat terkenal dalam teori lokasi industri dengan segitiga lokasi industrinya. Dia berpendapat bahwa lokasi yang terbaik bagi suatu industri adalah bila mampu meminimalkan biaya angkut serendah-rendahnya, baik itu biaya untuk mengangkut barang jadi ke pasar ataupun mengangkut bahan mentah ke pabrik. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa.